Saya hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Semarang, beliau Ibu Dr. Hajah Hidayatun SAG MPD, Bapak Ibu Wali kelas 9 yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua wali kelas 9, 9A sampai 9C, semua kelas. Rale mana ibu-ibu yang ngomong yang saya hormati HP lho iki padahal setengah tahun sepisan obat cacingnya. Oh iya. Ayo sini mau. Saya lanjutkan Mbak Ibu, semua yang saya hormati, alhamdulillah hari ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa lewat Zoom meeting dalam rangka persiapan ujian madrasah. Untuk itu tak henti-hentinya kita syukur bilisan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa salawat salam kami aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu, orang tua wali yang saya hormati, tidak terasa pada kesempatan pagi hari ini dan tidak terasa pula sudah 1 tahun lebih, Maret 2020 sampai hari ini sudah setahun kita pembelajaran lewat daring atau PJJ, dan tidak terasa pula putra-putri Bapak Ibu sudah hampir menyelesaikan pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Negeri Semarang. Untuk itu pada pagi hari ini akan ada informasi-informasi dan sosialisasi berkaitan dengan ulangan atau penilaian akhir tahun atau PAS 2009 dan ujian madrasah. Modelnya bagaimana nanti akan disampaikan secara langsung oleh Ibu Kepala Madrasah. Untuk mengawali pada pertemuan kali ini, mari kita buka dengan bacaan umul kitab. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita laksanakan nantinya bisa berjalan baik, sukses dan lancar. Bilillah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Adapun agenda kegiatan sosialisasi ujian madrasah tahun pelajaran 2020-2021 lewat Zoom meeting Madrasah Sanawiyah Negeri Semarang pada pagi hari ini adalah pertama pembukaan, yang kedua nanti beberapa informasi dari kemadrasahan dan secara langsung ataupun dan penjelasan dari Ibu Kepala Madrasah. Berikutnya nanti lain-lain sambung rasa ataupun tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Mohon maaf karena ini fasilitas dari partisipan atau dari Bapak Ibu yang bisa masuk hanya 100 partisipan atau 100 yang bisa Zoom meeting. Nanti sudah terekam dan mudah-mudahan nanti akan diinformasikan juga lewat YouTube, lewat wali kelas akan diinformasikan juga lewat link YouTube. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, menginjak acara selanjutnya adalah pengarahan dan sosialisasi ujian madrasah oleh Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Semarang, beliau Ibu Dr. Hajah Hidayatun SAG MPD. Kepadanya dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya di kegiatan Zoom meeting dalam rangka kegiatan sosialisasi ujian madrasah tahun 2020-2021. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa putra-putri telah melaksanakan pendidikan di MTS Negeri Semarang ini 1 tahun mengalami masa perubahan yang luar biasa. Kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Madrasah telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran selama 1 tahun dengan segala usaha baik kelebihan maupun kekurangannya. Maka sudah tiba saatnya bahwa anak-anak harus diuji di akhir meskipun pembelajarannya dilaksanakan secara daring. Karena itu penting bagi kami untuk menyampaikan pokok-pokok pelaksanaan ujian agar Bapak Ibu, wali siswa dan peserta didik merasa nyaman dan memahami apa ujian yang akan kita laksanakan pada tahun ini. Selengkapnya bisa dilihat pada screenshot berikut ini. Baik, Ibu Bapak, perlu kami sampaikan bahwa ujian madrasah tahun pelajaran 2020-2021 itu tidak sama dengan ujian-ujian sebelumnya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu ada ujian nasional, maka mulai tahun ini ujian nasional ditiadakan sehingga semua baik ujian nasional mata pelajaran umum maupun ujian akhir madrasah berstandar nasional untuk jenjang MTS keduanya ditiadakan dan semuanya akan diganti sesuai dengan tagline atau pilihan Merdeka Belajar, maka sekarang semua kegiatan ujian menjadi hak prerogatif dari madrasah masing-masing. Nah, alat ukur nasionalnya nanti menggunakan apa? Untuk alat ukur nasionalnya nanti digunakan yang namanya Assessment Kompetensi Minimal. Jadi namanya AKM itu dipakai untuk mengukur seberapa majunya sekolah madrasah tersebut. Nah, akan tetapi AKM atau Assessment Kompetensi Minimal sebagai alat uji nasional itu tidak diujikan pada kelas 9, tetapi diujikan di kelas 8. Sehingga untuk ujian ini tahun ini adalah murni bernama ujian madrasah. Schedule yang kita miliki sebelumnya Pak Nur, schedule yang kita miliki siswa-siswi nanti di hari Senin tanggal 15 sampai dengan 20 Maret 2021 anak-anak akan melaksanakan penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun ini adalah penilaian yang diambil untuk mengisi rapor siswa semester 2. Karena tanpa memiliki kelengkapan rapor ini, maka siswa tidak memiliki hak untuk diluluskan. Yang kedua, ujian madrasah nanti akan dilaksanakan tanggal 22, rentangnya sampai dengan tanggal 10 April.
rentangnya ya, tapi kita rencanakan 22 sampai 29 Maret 2021 yang nanti penjadwalannya akan disampaikan kepada peserta didik. Lanjut, Pak. Nah, peserta didik dinyatakan lulus dari madrasah yang pertama menyelesaikan program pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran berbasis pandemi. Karena itu kenapa setiap kali kita melaksanakan pembelajaran ini selalu absensi anak-anak itu sangat diperhitungkan oleh Bapak Ibu guru karena itu merupakan salah satu di antara indikator yang dipakai untuk menentukan kelulusan. Yang kedua, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Bagaimana kita melihat pada masa pembelajaran pandemi ini, seorang anak bisa dikatakan memiliki sikap atau perilaku minimal yang baik. Setidaknya yang pertama, yang diukur, Pak Nur ini apa? Orek. Diorek-orek, maaf Pak. Ini kadang-kadang dari Zoom-nya keluar demikian. Ya, jadi perilaku baik ini diukur dari apa supaya Bapak Ibu memahami. Memang kami tidak secara langsung melihat perilaku peserta didik di rumah. Tetapi kami menggunakan indikator-indikator diantaranya adalah satu, tanggung jawab anak-anak dalam mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas. Karena beberapa siswa banyak sekali yang satu minggu itu tugasnya sekian, hanya dilaksanakan sekian. Yang kedua adalah kedisiplinan. Ya, pagi itu jatahnya dia harus masuk di kelas misalnya jam 8. Tetapi ada yang masuknya jam 9, ada yang jam 10, ada yang membolos dan lain sebagainya. Terus bagaimana respon-respon anak-anak ya terhadap pelaksanaan belum Pak? Terhadap pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi. Apakah dia merespon pembelajarannya itu dengan baik, dengan dewasa, ataukah anak-anak tersebut cuek saja, ya, tidak merespon sampai gurunya menunggu, sampai ditunggu, berhari-hari ditunggu, sehingga karena yang bisa kita lakukan itu. Dan yang terakhir dikatakan lulus jika mengikuti ujian madrasah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dalam hal ini madrasah, yaitu ujian yang nanti akan kita laksanakan insya Allah mulai 22 sampai dengan 10 April. Nanti rentang waktunya itu. Sehingga jika anak-anak sudah menyelesaikan program pembelajaran, memiliki sikap dan perilaku baik, dan mengikuti ujian madrasah, insya Allah dia berhak untuk menerima kelulusan. Lanjut Pak Nur. Nah, persyaratan lainnya apa? Terdaftar tahun terakhir, memiliki NISN, memiliki laporan lengkap setidaknya sampai semester 5. Yuk. Nah, bentuk ujiannya seperti apa, Bapak Ibu? Bentuk ujian bisa ujian tulis, praktek, penugasan, atau portofolio. Kita bisa memilih. Untuk MTS Negeri Semarang, ujiannya yang pertama ujian praktek. Nanti akan diberi jadwal. Pada saat ujian praktek nanti dimulai tanggal 22. Nah, pelaksanaan ujian praktek ini nanti ada dua, Bapak Ibu bentuknya, bisa penugasan atau bisa portofolio namanya. Penugasan nanti bisa kalau siswa harus hadir di madrasah, maka nanti kita akan jadwal untuk siswa hadir di madrasah nanti melalui wali kelas untuk melaksanakan ujian praktek di madrasah. Karena ada beberapa ujian praktek yang memang tidak bisa dilaksanakan di rumah. Misalnya seperti ujian praktek olahraga. Kita butuh untuk mengukur apakah anak-anak ini benar-benar bisa
bisa melaksanakan ujian praktek tersebut. Nanti kita akan laksanakan secara bergilir menggunakan protokol kesehatan ya, dengan menggunakan pendeteksi suhu dan lain sebagainya supaya semuanya kita bisa berjalan dengan baik. Artinya semaksimal mungkin kita bisa lakukan untuk melaksanakan kegiatan ujian ini. Nah, selanjutnya yang kedua, sebagai pengganti ujian tulis, maka nanti kita akan melaksanakan ujian berbasis digital. Ya, akan tetapi kita buat dari pengalaman kemarin yang sudah, ketika bahwa ujian daring dalam jaringan itu kita laksanakan dari rumah, itu hasilnya kurang efektif. Maka nanti pelaksanaan ujiannya tetap berbasis komputer, tetapi siswa akan kita jadwal secara bergilir dengan protokol kesehatan, hadir ke madrasah menggunakan laboratorium madrasah negeri Semarang dengan menggunakan protokol menjaga jarak, memakai masker, mengukur suhu, kita lakukan. Sehingga kami memohon kepada Bapak Ibu, orang tua wali siswa untuk benar-benar membimbing, mensupport, menyemangati putra-putrinya untuk benar-benar ikut melaksanakan ujian ini dengan baik. Selanjutnya, mata pelajaran seperti jasmani, seni budaya, prakarya, kewirausahaan, informatika diwujudkan dalam bentuk praktek atau penugasan. Nanti ujian itu yang diukur adalah 3. Ini juga anak-anak harus paham. Yang pertama adalah ujian pengetahuan. Pengetahuan tentang mata pelajarannya. Yang kedua adalah ujian praktik. Ya, ujian praktik, dan yang ketiga adalah ujian sikap. Nah, ini yang baru adalah yang terakhir. Jadi nanti ujian pengetahuan itu akan diikuti dengan uji kompetensi sikap. Bentuknya bagaimana? Bentuknya tertulis. Bentuknya adalah jawaban cepat. Setidaknya jawaban cepat itu akan menggambarkan kondisi, pola pikir, dan situasi kebatinan yang ada pada siswa tersebut. Dan itu melekat pada setiap mata pelajaran. Misal contoh mata pelajaran fikih misalnya. Nanti akan ada pada saat kalian berwudu. Maka yang kalian lakukan, air disiramkan sampai misalnya seperti apa? Apa dia guyon dipakai main-main airnya atau bagaimana? Juga bisa ditanya, jawaban cepat, jadi sudah nggak sempat mikir. Apakah kalian melaksanakan sholat duha setiap hari? Karena kita punya kebiasaan sholat duha di madrasah. Nanti jawabannya akan saya melaksanakan, saya kadang-kadang, saya tidak melaksanakan, saya melaksanakan bila diajak orang tua. Jadi jawaban-jawaban itu cepat sekali sehingga nggak sempat mikir. Dari anak jawabannya biasanya ya apa yang dilaksanakan dia sehari-hari. Itu akan setidaknya menjadi alat ukur, salah satu alat ukur untuk mengukur karakter sikap yang dimiliki oleh peserta didik. Lanjut, Pak. Nah ini soal semuanya yang diujikan dan kelengkapannya semuanya dilakukan oleh madrasah, ya, dilakukan oleh madrasah. Jadi yang membuat sebelumnya Pak, yang membuat adalah Bapak Ibu guru di sini sehingga memang menjadi sangat akurat untuk mengukur
seberapa banyak pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sudah dibudidayakan, diupayakan oleh Bapak Ibu guru. Lanjut. Nah, mata pelajaran adalah semua mata pelajaran yang diajarkan di kelas 9. Ada 15 mata pelajaran. Ya, sangat banyak tentunya. Tapi kita sudah mengupayakan bahwa uji-uji yang diberikan itu mengacu kepada kurikulum 2013 untuk umum, dan agama bahasa Arabnya mengacu pada KMA 183 2019 yang meliputi materi kelas 7, 8, dan 9. Lanjut, Pak. Ya. Jadwalnya Bapak Ibu, pelaksanaan dari mulai ujian praktek nanti sampai dengan ujian tulis, rentangnya antara 22 Maret sampai dengan 10 April 2021. Jadi nanti akan diberikan jadwalnya ke masing-masing wali kelas untuk bisa dipedomani para siswa dan Bapak Ibu orang tua siswa. Lanjut. Nah, moda ujiannya kita lakukan daring di sini atau tatap muka. Jadi kita mengambil, tetap kita menggunakan dalam jaringan seperti saya sampaikan kemarin, dilaksanakan tatap muka dengan siswa hadir di madrasah dengan menyelenggarakan kegiatan berbasis pencegahan COVID-19, sehingga nanti akan bergilir menjadi tiga sesi, itu sehingga tidak akan ada kerumunan, tetapi kami terus-menerus bisa mengontrol. Pengalaman yang sudah-sudah itu nanti kalau dilaksanakan di rumah, karena kita pakai time bound ya, pakai batasan waktu, biasanya anak-anak nanti ada yang harusnya jam 8 sudah mulai ujian, anak-anak baru bangun jam 9, baru bangun jam 10, atau masih main kemana. Nanti kasihan sekali kepada wali kelasnya yang harus mencari ke sana kemari. Dan jika dia mengikuti terlambat dan harus mengikuti ujian yang kedua atau ketiga, maka kami juga akan kesusahan juga menyediakan soal baru untuk peserta tersebut, karena dia tidak boleh lagi diujikan dengan menggunakan soal-soal yang sudah dikerjakan oleh teman-temannya. Ya, harus alat ukurnya harus beda. Karena itu kami mohon, kami harap ini orang tua siswa untuk benar-benar membantu kami, juga memotivasi peserta didiknya untuk mengikuti kegiatan ujian madrasah ini dengan baik. Lanjut Pak Nur. Nah, ini nanti daya tampung ruangan hanya 50% saja. 50%. Jadi kalau biasanya satu ruang komputer itu bisa diisi oleh 36 siswa, ya kemungkinan kita hanya isi maksimal ya 20 maksimal. Jadi itu nanti ada satu orang pengawas di dalamnya, terus semua mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi tata tertib yang ada di ruangan tersebut. Lanjut, ya. Ujiannya berbasis komputer ya, dengan menggunakan program e-learning madrasah namanya. Di madrasah itu Bapak Ibu sekarang itu sudah luar biasa loncatannya. Ya, semua pembelajaran sudah bisa menggunakan dalam jaringan dengan memanfaatkan namanya aplikasi e-learning madrasah, elektronik, pembelajaran madrasah berbasis elektronik. Ini akan terus-menerus digaungkan ya untuk memacu kinerja siswa di madrasah, sehingga madrasah itu keren sekarang Bapak Ibu, dan insya Allah hasilnya juga dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut.
Nah, kriteria kelulusan Bapak Ibu ya menyelesaikan seluruh program pembelajaran, jadi mengikuti mulai semester 1 sampai semester 6, memperoleh nilai sikap yang baik dan mengikuti ujian madrasah, ya mengikuti ujian madrasah. Khusus untuk masa pandemi ini, poin nomor 2 itu menjadi pertimbangan kami yang luar biasa. Karena kami memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada anak-anak untuk bersikap baik, berperilaku baik selama di rumah. Ya, sehingga poin 2 memperoleh nilai sikap dan perilaku minimal baik itu menjadi bahan pertimbangan kami yang luar biasa di madrasah ini untuk menentukan apakah siswa tersebut layak diluluskan atau tidak, ya. Karena kalau program pembelajaran, ujian itu kan kondisinya memang daring, itu ada keterbatasan dalam prosesnya. Tetapi bahwa tugas utama dari tugas pendidikan itu ya membentuk sikap, membentuk perilaku yang baik itu. Sehingga itu akan menjadi bahan pertimbangan kami yang sangat tinggi ya untuk memberikan kelulusan kepada peserta didik. Nanti keputusan akan ditetapkan oleh madrasah dalam bentuk surat keputusan yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Kementerian Agama Kabupaten untuk memperoleh ijazah. Lanjut, Pak. Insya Allah pengumuman kelulusan MTS nanti diperkirakan semoga tidak ada perubahan Bapak Ibu tanggal 4 Juni 2021. Saat ini itu kita memang harus berpikir dewasa tentang situasi-situasi yang kita hadapi gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu ada perubahan, sewaktu-waktu ada ketidaksesuaian untuk disesuaikan sesuai dengan kondisi ini, itu adalah sesuatu hal yang harus kita maknai sebagai sesuatu hal yang biasa. Ya, yang biasa karena memang kondisinya memang luar biasa. Ya, kondisinya luar biasa. Kita akan butuh waktu memang untuk kembali kepada kondisi yang kemarin-kemarin sebelum masa pandemi. Bahkan mungkin kondisi kenormalan sebelum masa pandemi itu ya insya Allah sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah kondisi baru, perubahan zaman baru, keadaan-keadaan baru yang memang membutuhkan kita untuk menyesuaikan diri dengan baik. Tidak hanya peserta didik, Bapak Ibu orang tua siswa yang dirahmati Allah, Bapak Ibu guru di sini juga luar biasa menyesuaikan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana sehari itu ditunggu, kadang siswa tidak mengumpulkan tugas, 2 hari, 3 hari sampai mau mengisi nilai itu juga sangat kesulitan. Ada yang sudah 3 minggu, 1 pun tugas tidak dikumpulkan. Ya, jadi keadaan-keadaan seperti itu yang memang harus kita terima karena memang kondisinya sedang seperti ini. Lanjut. Semua Bapak Ibu biaya pelaksanaan kegiatan ini dari mulai kepanitiaan, pembuatan soal dan lain sebagainya, input itu semua dibiayai oleh bantuan operasional sekolah, dana BOS, dan dana APBN, dan sumber lain yang sah dari komite, yang tapi hingga saat ini semua pelaksanaan bisa di-cover melalui bantuan operasional sekolah atau BOS dan APBN khusus untuk pelaksanaan kegiatan ujian. Untuk pelaksanaan kegiatan ujian. Jadi biayanya akan dibebankan oleh BOS dan APBN. Lanjut. Sebelumnya Pak, sebelumnya. Kecuali nanti saya tanyakan kepada Bapak Ibu guru, apakah ini nanti akan ada penambahan jam pelajaran untuk persiapan ujiannya atau tidak. Kalau tidak ada, berarti ya cukup pelaksanaan saja oleh dibiayai oleh BOS dan APBN.
Yang terakhir, Bapak Ibu mohon menjadi perhatian untuk semua orang tua siswa. Yang pertama, mohon setiap orang tua siswa untuk memastikan putra-putrinya siap mengikuti ujian madrasah. Harapan kami jangan sampai ada orang tua siswa yang tidak paham bahwa anaknya harus ujian. Sehingga lu aku ora ngerti ki sebulan ki ono ujian bareng. Nah, kami sangat tidak berharap ya ada yang tidak tahu bahwa ada jadwal-jadwal ujian yang harus dilaksanakan oleh anak-anak. Yang kedua, memantau putra-putri selama pelaksanaan ujian madrasah. Karena anak-anak pulang ya ke rumah masing-masing, jadi kami mohon Bapak Ibu untuk ya memberikan perhatian yang lebih lah. Artinya ojo dolan sik le, ojo dolan sik nduk. Iki kawakmu ki lagi ujian, lagi dipantau. Karena perilaku kalian juga sedang dinilai, pengetahuannya sedang dinilai, keterampilannya sedang dinilai, sehingga kami berharap bahwa anak-anak bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Karena begini, kita tidak berharap bahwa anak-anak akhirnya tercancel mengikuti ujian madrasah hanya karena kelalaian-kelalaian kecil seperti beberapa tahun yang lalu, misalnya besoknya ujian, hari ini main sampai ke Bandungan, main sampai kemana, naudzubillahi min dzalik, terjadi sesuatu, akhirnya harus tidak bisa mengikuti ujian. Nah, kami tidak berharap seperti itu, karena itu mohon untuk putra-putri dipantau selama pelaksanaan ujian. Yang ketiga, menyediakan kecukupan asupan gizi. Ini kami mohon Bapak Ibu untuk selama anak-anak melaksanakan ujian ya mohon untuk diberikan asupan gizi yang cukup. Kalau sebelumnya mungkin akan berangkat bekerja tidak ada sarapan di rumah ya bagaimanalah diusahakan sekarang tidak ketang mungkin sepotong roti atau 3 sendok bubur gitu dipastikan bahwa anak-anak bisa sarapan monggo. Jadi mohon untuk anak-anak dibantu karena mereka akan lama sekali dari tanggal ini mulai tanggal 15 nanti. Mengingatkan jadwal-jadwal yang harus diikuti. Meskipun misalnya Bapak Ibu orang tua siswa tidak secara detail memahami jadwal-jadwalnya, setidak-tidaknya setiap hari Bapak Ibu bertemu dengan putra-putri 1 atau 2 menit ditanya, "Le, ojo lali lho, iki dino iki ana ujian ora usah nang ndi disiapke yo." Nah, setidaknya seperti itu sudah sangat membantu. Ya, jadi tidak ada pembiaran. Ya anak-anak itu dikatakan pribadi sudah remaja ya belum, namanya remaja awal. Jadi dewasa ya belum, tapi kadang-kadang kalau dianggap anak-anak sudah agak dewasa, kalau dianggap orang dewasa pikirannya masih anak-anak. Jadi memang kondisi anak di remaja awal seperti itu, maka diingatkan itu adalah tindakan yang bijaksana. Yang kelima, memfasilitasi handphone untuk memperlancar komunikasi dengan wali kelas pemantau ujian. Jadi nanti setiap wali kelas itu kan punya grup. Nah, itu nanti akan dipantau, misalnya pagi itu kan diingatkan. Hari ini jadwalnya ini. Jadi mohon anak-anak untuk dan sebagainya. Karena itu mohon untuk Bapak Ibu orang tua siswa yang sekiranya alat komunikasinya itu dipakai untuk bekerja, ya, untuk bekerja atau untuk hal-hal lain, ya mohon bantuannya bagaimana setidaknya koneksitas informasi di grup kelasnya masing-masing itu bisa disampaikan kepada peserta didik. Karena kami pengalaman kemarin beberapa waktu lalu itu kami sampai harus home visit ke rumah itu karena antara ibu dan anak itu rebutan handphone. Ibunya nggak mau ngalah, anaknya mau ngerjakan tugas yang nggak mau ngalah, akhirnya
ini kenapa ini anak kok terlambat terus nggak mengerjakan, karena ternyata pakai handphone ibunya dan ibunya nggak mau terganggu gitu loh, tidak mau terganggu dengan tugas-tugas tugas-tugas dia, jadi terjadi tarik ulur. Nah, karena itu kami mohon agar udahlah orang tua agak mengalah dulu lah gitu untuk kegiatan selama pelaksanaan ujian ini. Lanjut Pak Nur, sudah selesai. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, ini informasi yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya agar bisa menjadi perhatian. Selanjutnya Bapak Ibu, kami mohon doa restunya Bapak Ibu. Ini kita sedang melaksanakan PPDB, penerimaan peserta didik baru. Mohon peran sertanya Bapak Ibu untuk menyampaikan ke lingkungan bahwa kita sudah melaksanakan ini, dibuka dengan link, jadi bisa langsung mendaftar secara online. Tahun ini MTS Negeri Semarang membuka dengan konsep Merdeka Belajar, Bapak Ibu, kita membuka berbagai jurusan. Ya, berbagai jurusan. Yang pertama, kita ada kelas boarding. Kelas boarding ada 2, boarding tahfidz dan boarding science. Boarding tahfidz dan boarding science. Dan alhamdulillah untuk kelas boarding ini, Bapak Ibu, tahun ini MTS Negeri Semarang memperoleh bantuan dari pemerintah dalam bentuk asrama boarding. Nilainya cukup fantastis Bapak Ibu, sekitar 7 miliar untuk pembangunan boarding yang nanti insya Allah kalau udah jadi cukup untuk mendidik anak-anak yang ada di boarding. Yang kedua, kita ada kelas atlet ya untuk memfasilitasi peserta didik yang kok ketutup Pak? Ya, untuk memfasilitasi peserta didik yang memiliki bakat di bidang atletik. Terus yang ketiga, kita punya unggulan TIK ya, teknologi informasi ya, teknologi informasi. Dan yang keempat, kita ada unggulan bahasa. Bagi yang tidak berkeinginan untuk asrama ya pulang, itu ada unggulan full day itu sampai dengan jam 4 sore ya, itu full day sains. Dan ada unggulan full day agama. Kenapa kita buat sangat bervariasi dengan berbagai keunggulan di masing-masing kelas? Karena kita ingin memfasilitasi dan mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki oleh peserta didik dengan berbagai pilihan tersebut. Jadi nanti habis MTS yang mau melanjutkan ke SMA yang berbasis teknologi informasi ya bisa masuk di kelas TIK. Nanti masing-masing kelas unggulan tersebut itu akan ada penambahan jam pelajaran sesuai dengan bidangnya antara 4 sampai dengan 6 jam setiap minggunya. Mohon doa restunya Bapak Ibu, semoga pelaksanaan ujian madrasah tahun ini berjalan dengan baik, anak-anak semuanya sehat, Bapak Ibu orang tua siswa yang mengasuh putra-putri diberi kerahmatan Allah dengan kesehatan yang baik, diberkahkan rizkinya, anak-anak semuanya manut, tumbuh jadi solih-solihah, meskipun dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang tidak menguntungkan sekalipun, kita berharap dan kita optimis bahwa siswa-siswi MTS Negeri Semarang akan lulus dengan predikat yang baik dan dapat melanjutkan ke sekolah madrasah yang diinginkan dan dicita-citakan. Saya kira itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang saya hormati, demikian paparan dan sosialisasi dari Ibu Kepala Madrasah berkaitan dengan ujian madrasah, dan di situ di dalamnya juga terdapat sosialisasi tentang kriteria kelulusan di dalamnya. Untuk itu sekali lagi mohon maaf apabila tadi mungkin belum bisa masuk karena ini hanya 100 partisipan. Nanti bagi yang belum bisa masuk ada rekaman lewat YouTube, nanti bisa lewat YouTube. Untuk memberi pencerahan atau Bapak Ibu pemahaman yang lebih paham lagi, saya buka satu termin, bisa bertanya, nanti akan dijawab sekaligus oleh Ibu Kepala Madrasah. Satu termin saja, 3 penanya mungkin. Silahkan untuk membuka resen ataupun mikrofonnya, atau mengangkat tangan resen. Monggo. Ada yang bertanya? Izin bertanya, Bapak. Monggo, langsung aja. Dari nama wali siapa, kelas berapa begitu. Monggo Bapak, langsung aja. Monggo langsung Bapak. Tadi yang sudah. Oh, baik Pak. Oke, monggo. Saya wali murid dari siswa atas nama Bagus Budi Arianto dari kelas 9I. Oke, monggo. Izin bertanya Pak, untuk pelaksanaan ujian madrasah yang berbasis offline yang nantinya siswa-siswi hadir ke sekolah itu, apakah ada regulasi-regulasi tertentu yang ditetapkan oleh madrasah? Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke. Saya 2 penanya lagi sekaligus biar nanti dari Bapaknya 9I tadi Pak Mas Bagus sudah terekam. Pak. Monggo Ibu, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak, yang saya mau tanyakan untuk siswa, saya dari Duma Enrico Rozak, kelas 9F. Ya Bu. Bagaimana koordinasi dari MTSN Semarang untuk siswa-siswi yang masih ada di pondok Pak, mendekati ujian ini? Apakah ada koordinasi langsung ke pengasuh Ponpes untuk pelaksanaannya? Karena terkait untuk pembelajaran dari orang tua, jam mereka juga pegang HP kan terbatas. Saya juga untuk memantau lebih dekat sebagai orang tua agak kerepotan. Lalu bagaimana koordinasi dari MTSN ke pengasuh pondok untuk persiapan ujian akhir ini? Ngaten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi monggo Ibu atau Bapak. 2 sudah terekam dari 9I dan 9F. Cukup? Monggo. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, mungkin langsung dari Ibu Kepala Madrasah akan segera menjawab berkaitan dengan pertanyaan. Yang pertama adalah berkaitan dengan koordinasi dengan MTS dari 9F tadi dan 9I tentang daring tadi. Ujiannya bagaimana? Monggo Ibu. Di screenshot-nya tadi ada Pak. Di screenshot. Baik, nanti untuk yang pertanyaan yang pertama, ya pertanyaan yang pertama nanti akan saya jawab belakangan sambil disiapkan screenshot-nya. Untuk yang kedua ya Bu ya, koordinasi kami dengan pondok pesantren itu kami lakukan terus Bu. Kebetulan kan misalnya seperti yang di peta itu Pak Wildan kan ada di sini, juga ada Pak Hasan Mafatih, ada Bu Atina juga, sehingga untuk pelaksanaan ujian ini, tugas-tugas harian dan lain sebagainya, kami sudah berkoordinasi dengan pondok pesantren, sehingga insya Allah sampai selama pelaksanaan ini itu bisa dilaksanakan.
Nah, ini tadi Pak, moda ujian tadi loh. Coba untuk yang kedua, pertanyaan kedua, harusnya kan pelaksanaannya kan daring gitu. Kenapa harus hadir di madrasah? Kira-kira kan pertanyaannya demikian ya. Naik lagi Pak, moda ujian. Jadi pelaksanaan ujian bukan itu moda ujian. Yang tadi Pak, turun lagi, turun. Nah ini tutup aja Pak, nggak kelihatan. Oke, jadi sesuai dengan pos pelaksanaan ujian itu disebutkan pada masa pandemi COVID-19, madrasah menyelenggarakan ujian madrasah secara daring dan atau tatap muka. Jadi makna dan atau ini adalah pilihan. Dapat menggunakan daring, dapat menggunakan tatap muka, dapat menggunakan daring dan tatap muka sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Nah, kami berkoordinasi dengan gugus COVID-19 penyelenggaraan kegiatan ujian ini. Itu jawaban dari gugus COVID itu adalah bisa anak-anak hadir di madrasah dengan kondisi lingkungan susuan dan sebagainya yang demikian, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan, serta pengukuran suhu. Mengapa kami mengambil alternatif untuk, jadi ini daring, tapi kita laksanakan tatap muka, jadi semi. Mereka hadir di madrasah menghadap komputer untuk melaksanakan. Nah sekarang pertanyaannya, aduh bagaimana Bu untuk yang siswa yang jarak jauh, yang untuk mencapai madrasah itu dia mengalami kesulitan atau membutuhkan tenaga yang berlebih untuk sampai di madrasah. Untuk yang demikian kondisinya, Bapak Ibu, nanti kita akan mengirimkan link kepada siswa tersebut. Ya, nanti kan namanya tidak adil. Semua kondisi dalam situasi pandemi itu tidak adil, Pak. Ya, semua cara kita upayakan bagaimana supaya cara-cara tersebut efektif. Artinya bahwa yang jarak jauh ya benar-benar kita berikan kepada mereka yang berjarak jauh, dan itu juga time bound. Jadi sangat dibatasi oleh waktu habis ya sudah, dia tidak akan mungkin bisa mengakses lagi. Karena pertimbangan kelulusan bukan hanya hasil ujian, tetapi portofolio dari siswa, dari mulai pembelajaran daring, kita mulai dari awal itu sampai akhir. Jadi kelulusan ini adalah salah satu, ujian madrasah adalah salah satu bahan pertimbangan, bukan satu-satunya. Sehingga itu yang kita jadikan dasar di petunjuk operasional pelaksanaan ujian yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal KSKK, itu yang kita pedomani. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan penjelasannya. Terima kasih. Bagaimana Bapak, apa masih ada yang kurang jelas? Ibu? Halo? Insya Allah sudah Bu sambung. Terima kasih Pak. Kita bersama-sama lah Pak, bersama-sama bagaimana ya kondisi seperti ini itu kita tetap bisa bersemangat untuk mendidik anak-anak. Monggo untuk sesi selanjutnya Pak Nur kalau masih ada yang bertanya. Demikian Bapak Ibu, ada hal yang perlu tambahan penjelasan berkaitan dengan ujian madrasah. Ketika ujian madrasah nanti, ini kami akan dari madrasah akan mendatangkan siswa tapi lewat protokol kesehatan ketat dengan memasukkan siswa ke lab komputer tapi per sesi. Jadi sesi 1, sesi 2 sampai sesi 3. Sehingga nanti ada jadwal yang tershare di siswa
nanti, nah jadwal ketika sesi 1 berarti jam 8 sampai jam 10, sesi 2 jam 10 sampai jam 12, kemudian sesi ketiganya jam 13 atau jam 1 sampai jam 3. Mungkin itu. Nah, nanti putra-putri Bapak Ibu sesuai dengan sesi nanti jamnya berapa. Dan atau kecuali bagi siswa yang tidak bisa sama sekali ke madrasah, ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah, nanti kondisional lewat link atau lewat bagaimana. Mungkin itu penjelasan tambahan berkaitan dengan ujian madrasah. Sehingga ujian madrasah ini memang betul-betul dilaksanakan dan siswa biar ada minimal lihat madrasahnya, karena selama 1 tahun mulai dari awal sampai akhiran ini siswa kan belum pernah hadir, dan kalau toh hadir hanya beberapa kali saja kemudian langsung meninggalkan madrasah. Mungkin itu Bapak Ibu. Ada satu lagi, monggo, ada kesempatan. Kalau tidak ada berarti sudah cukup, dan selebihnya dari apa yang disampaikan nanti bisa dilihat di YouTube. Ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu? Ya Pak, saya Pak. Oke, monggo. Dari Saya siapa? Wali kelas 9A, Rian Wildan, mau tanya. Untuk pembagian ujian itu per mapel itu cuma 1 jam Pak. Berarti itu kira-kira untuk para siswa itu mampu nggak Pak untuk menyelesaikan soalnya Pak? Biasanya kan kalau standar kan 90 menit kan 1,5 jam Pak. Itu aja Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Mas Pak Ibu ya. Soalnya kan afektifnya 50 terus sosialnya. Baik Pak, untuk soalnya karena kita juga mengadopsi kondisi pandemi ya, pandemi di mana bahwa alat ukur utamanya adalah kompetensi sikap dan kompetensi keterampilan juga menjadi alat ukur yang luar biasa, sehingga untuk kompetensi pengetahuan itu ada terbagi yang sains dan kebahasaan. Ya, kebahasaan. Kemarin saya belum lihat detailnya. Itu untuk 30-20 ya Pak ya? 50-20. Jadi untuk kompetensi pengetahuannya 50 dan kompetensi sikapnya 20. Itu kompetensi sikap itu mudah, checklist cepat gitu. Karena itu kan mengukur karakter ya. Ukuran karakter itu kan nggak perlu mikir. Sehingga kita sudah menghitung gitu, sudah menghitung. Terus untuk kompetensi pengetahuan Bapak Ibu, jadi jangan dipikirkan bahwa kompetensi pengetahuan itu sangat huge, sangat luas sekali seperti pada saat pembelajaran tatap muka. Kan selama mereka pembelajaran daring ini kan hanya menggunakan materi-materi esensial. Jadi hanya materi-materi terpilih saja. Tidak sampai mendetail semuanya. Kemarin juga sudah ada kesepakatan di MGMP untuk materi-materi yang disajikan hanya materi-materi inti saja. Itu dan penilaian sekarang kan kalau di persentase antara pengetahuan, keterampilan dan sikap itu pengetahuannya itu 35%, keterampilannya itu 35% dan kompetensi sikapnya 30%. Berarti kan bisa, jadi tidak kita mindset pikir kita sekarang sudah harus berubah bahwa untuk mengukur kompetensi siswa itu sudah tidak lagi angka-angka itu menjadi pedoman yang merepresentasikan atau menggambarkan kondisi siswa. Jadi sekarang itu masa itu sudah lewat, bahwa tidak mesti bahwa anak yang pintar matematika itu adalah yang terhebat. Tidak mesti bahwa semua anak dengan kompetensi yang dia miliki kita bisa katakan hebat. Ketika misalnya dia di pengetahuannya lemah tapi di keterampilannya bagus, sikapnya bagus, kita bisa sebut bahwa dia adalah anak hebat sesuai dengan
kriteria dan perhitungan yang memadai dan akuntabel untuk itu. Saya kira itu Bapak Ibu, jadi tidak perlu ada hal yang terlalu dikhawatirkan tentang kemampuan peserta didik itu, karena untuk tambahan sikap 20 itu checklist cepat aja Pak. Kamu melaksanakan sholat tepat waktu itu dan sebagainya. Tapi karena cepat ya dia, kalau anak jarang-jarang ya respon otak akan memilih jarang-jarang atau selalu tepat waktu dan sebagainya. Kira-kira itu Pak penjelasannya. Insya Allah kami sudah ukur Pak. Mekaten, cekap Bapak Ibu. Udah sampun Bu, matur suwun nggih. Nggih, sami-sami. Doanya Pak sama-sama, semoga semuanya lancar, dilancarkan oleh Allah. Mekaten, saya kembalikan ke Pak Nur. Monggo Pak Nur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu wali yang saya hormati, saya kira itu hal-hal lain atau ketidakjelasan nanti lewat grup wali kelas masing-masing dan informasi-informasi terkini dan terupdate nanti juga dari wali kelas 9 khususnya 9A sampai 9J nanti akan meng-share. Untuk itu hal-hal yang berkaitan dengan mulai hari ini sampai nanti akhir ujian praktek, karena tadi kan rentangan di ujian nanti sampai tanggal 10 April, maka informasi secara valid dan terupdate nanti akan diinformasikan oleh wali kelas masing-masing. Karena ini keterbatasan waktu, dan sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya yang mungkin sudah punya unek-unek ataupun apa, nanti bisa langsung di WA-kan ke wali kelas. Nanti wali kelas akan menyampaikan ke kurikulum atau langsung ke Ibu Kepala Madrasah berkaitan dengan ujian madrasah. Tidak ada ujian nasional, tidak ada UMBN-BK dan sebagainya, yang ada ujian madrasah. Mungkin itu Bapak Ibu, dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang selama ini masih aktif berpartisipasi lewat Zoom meeting sosialisasi ujian madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Dan kami berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu selalu sehat, diberi kesehatan selalu dan dilancarkan semua urusan, dijauhkan dari fitnah. Mungkin itu dari madrasah, sekali lagi mudah-mudahan sehat selalu. Pada pertemuan Zoom meeting ini, mari pada kesempatan ini kesimpulannya adalah ujian madrasah dilaksanakan. Kemudian mulai Senin besok ada PAT lewatnya Google Form daring. Apabila putra-putri Bapak Ibu mungkin tidak punya kuota atau tidak apa, ini bisa menyelesaikan atau menggarap di lab, mengerjakan di lab komputer atau di sekitar madrasah. Ini nanti ada wifi dan sebagainya, dan nanti diatur oleh panitia, dan panitia ini adalah para wali kelas 9. Dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wali yang masih bergabung. Mari pada pertemuan ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan bagi yang nanti tidak bisa bergabung, jangan khawatir Bapak Ibu, nanti bisa melihat di YouTube. Mungkin itu bisa disebarluaskan. Mungkin bisa dibuka fotonya sambil dada-dada untuk berfoto bersama. Monggo Pak, di setting Pak Ki, monggo biar videonya bisa dibuka Bapak Ibu. Ya, ini Pak Muhammad Jubaidi, kemudian Ibu Sulastri, alhamdulillah, Bu Nur Hikmah, Najwa, Bu Novita, Intan. Ini punyanya anaknya atau sendiri ini? Oke, selamat. Geser, mungkin bisa geser. Nah, Pak Ki. Pak Nazin Prabowo, halo. Sip.
Oh ini Pak Subhan ini, waduh. Bu Farida ini masih di mobil. Oke, sekali lagi terima kasih dan Bapak Ibu bisa keluar dari Zoom meeting. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih.